Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu sukacita kalau pagi ini kita boleh bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 7 Agustus 2024 bersama Gereja Toraja Bogor. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Markus 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Kami rindu mengawali aktivitas kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, sucikan kami, layakkan kami, agar kami boleh dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan. Ini kami Tuhan, yang datang hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Markus 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Markus 8 ayat 1 sampai ke-10 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada lagi orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini, karena sudah 3 hari mereka bersama aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan pingsan di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang terpencil ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Kamu punya berapa roti?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya mereka menyajikannya, dan mereka pun menyajikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan kecil, dan sesudah mengucap syukur atasnya, ia menyuruh menyajikannya pula. Mereka makan sampai kenyang. Lalu potongan-potongan roti yang lebih dikumpulkan, sebanyak 7 bakul. Jumlah mereka kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu bersama murid-muridnya dan pergi ke daerah Dalmanuta. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi ini. Renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Mengasah dan Mempertajam Kepedulian. Mengasah dan mempertajam kepedulian, atau dalam bahasa Toraja dikatakan umpamataran kasialamasean. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kepedulian terhadap sesama merupakan buah dari kepercayaan kepada Tuhan. Bacaan kita memperlihatkan ajakan Yesus untuk peduli kepada orang banyak yang mengikuti mereka. Yesus memulai ajakannya dengan mengatakan belas kasihannya terhadap orang yang mengikutinya. Mereka datang dari tempat yang jauh dan mereka sedang lapar. Yesus menunggu respons para murid. Terkesan tanggapan murid-murid sangat kritis. Alasan mereka masuk akal
bahwa tidak mungkin ada makanan di tempat yang sunyi seperti itu. Yang menarik adalah ketika murid-murid merasa tidak ada daya untuk menyatakan kepedulian mereka. Lalu Yesus mengajukan pertanyaan tentang apa yang saat ini mereka miliki. Ia sesungguhnya mengajar murid-murid bahwa dirinya mampu memberkati potensi yang ada pada mereka untuk menyatakan kepedulian. Ada 7 roti dan beberapa ikan untuk kira-kira 4.000 orang banyaknya. Bagi para murid, roti dan ikan yang mereka punya itu tidaklah cukup. Tetapi bagi Yesus, potensi ini mendatangkan mujizat yang luar biasa. Dan hasilnya adalah mereka dapat makan sampai kenyang, bahkan makanan pun masih tersisa. Dan itu terjadi oleh karena Yesus memberkati potensi pada para murid tersebut. Dan belajar dari respons pada murid, kita sering memiliki pandangan yang kritis, yang mungkin mengerdilkan kepedulian kepada sesama, dan mungkin juga menundanya karena merasa tidak punya daya untuk melakukannya. Bapak Ibu terkasih, Allah telah memberikan kehidupan, berkat, dan kebaikan sebagai potensi untuk saling peduli dalam kehidupan ini. Ada roti dan ikan yang menyadarkan kita bahwa tindakan kepedulian kita kepada sesama tidaklah diukur dari banyaknya pemberian yang kita dapat berikan. Allah justru menjadikan potensi seberapapun nilainya untuk menyatakan mujizatnya. Dan kita hanya dituntut mengasah serta mempertajam kepedulian kita terhadap sesama. Ia telah mengaruniakan potensi untuk melakukannya dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi ini yang mengajarkan kami peduli bagi sesama kami dengan menggunakan segala potensi yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Tolong kami Bapa untuk tidak meremehkan, tidak mengecilkan potensi yang Tuhan sudah berikan kepada tiap-tiap kami yang dapat kami pergunakan untuk peduli bagi sesama kami ya Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong kami, memberi kami kepekaan di saat seharusnya kami ada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pagi ini Tuhan, untuk para pendeta, para pemberita Injil. Tuhan kiranya berkati mereka senantiasa Tuhan, biarlah mereka boleh dengan tekun menyatakan kasih-Mu, memberitakan firman Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Di saat mereka menghadapi berbagai tantangan, Tuhan kiranya yang menolong, menguatkan mereka Tuhan, agar mereka boleh senantiasa tekun dalam apa yang telah mereka komitmenkan dari mula-mula. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya berkati dari pusat hingga ke daerah, biarlah mereka boleh memimpin negeri kami dalam takut akan Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi orang tua kami, keluarga kami dalam masa-masa usia indah mereka. Tuhan kiranya karuniakan kesehatan, hikmat dan pengertian kepada mereka. Biarlah mereka tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan beserta mereka, dan kami boleh terus meladani mereka akan iman percaya mereka kepada-Mu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami dalam bangku sekolah, bangku kuliah. Tuhan kiranya berkati, biarlah mereka boleh menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh,
mereka melakukannya dengan sukacita, dan kelak mereka boleh pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bagi saudara-saudara kami yang dalam mencari pekerjaan, Tuhan kiranya tunjukkan yang terbaik yang seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, mereka yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan kiranya pulihkan, berkati obat-obatan yang diminum, berkati orang-orang yang merawat mereka Tuhan. Biarlah kesembuhan yang boleh mereka alami hanya seturut kehendak-Mu Bapa. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini dengan segala rencana aktivitas kami, dengan segala tugas-tugas kami. Tuhan kiranya yang menolong kami melakukannya dengan penuh sukacita seperti untuk Tuhan saja. Ini doa kami Bapa yang kami naikkan hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.